Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di Kapan Lagi On Air. Sorry kalau lidah gua rada belepetan ya. Oke, jadi di sore hari ini gitu ya. Mungkin dari teman-teman yang udah join di Kapan Lagi On Air atau yang eh yang udah join di Kapan Lagi On Air lah gitu. Kalian sebelumnya udah ngelihat postingan Kapan Lagi. Kalau di Kapan Lagi On Air sore kali ini kita bakal ngobrol bareng cast dari film Pesan di Balik Awan. Betul. Dan mungkin kalian juga ada yang sedikit heran gitu karena pas ngelihat postingannya harusnya kan Tiara nih. Tapi kenapa saya yang muncul gitu kan? Oke, jadi emang karena lagi ada sedikit apa ya, halangan lah gitu kan. Jadi akhirnya gue yang akan menemani kalian di Kapan Lagi On Air sore hari ini. Oke, nah teman-teman ya yang udah pada join gitu, boleh langsung kasih tahu gitu kan ke teman-teman kalian gitu, atau mau ke keluarga boleh, ke saudara boleh, mau ke mantan juga boleh gitu kan. Kalau misalnya Kapan Lagi On Air udah live di Instagramnya Kapan Lagi, oke? Nah, sembari kita menunggu nih ya, gue juga pengen ngingetin gitu kan, untuk teman-teman kalau misalnya kalian punya gitu kan kayak pertanyaan untuk narsum yang akan kita ajak ngobrol di sore hari ini, boleh banget tuh kalian catat, abis itu langsung kalian taruh tuh di kolom komentar nih yang gue tunjuk di bawah tuh. Dan kalau misalnya nih ya, pas lagi tengah-tengah ngobrol itu gue sempet ngebaca pertanyaan dari kalian, yang pasti bakal gue sampein langsung ke beliau nih yang bersangkutan ya kan, gitu. Nah, gue juga pengen ngasih tahu gitu kan, karena obrolan kita tuh akan seru gitu kan, karena narsumnya bakal gak kalah seru lah gitu dibandingin Kapan Lagi On Air yang sebelumnya gitu. Jadi mendingnya kalian nyiapin minuman ringan gitu atau cemilan. Jadi sambil menemani obrolan gua sama salah satu case dari film Pesan di Balik Awan, kalian juga bisa sambil enjoy gitu kan. Oke, jadi coba ya, gue undang dulu kali ya. Oke, udah ada gini. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, kalau misalnya kalian punya pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya gue sempat baca, bakal gue sampein, halo Hanggini. Halo. Halo, suara jelas ya? Jelas, jelas Kak, jelas, Jelas ya, jelas. oke. Semoga sinyal aku juga jelas ya. Oh jelas, aman, aman, gitu kan. Apa kabar Hanggini, sehat ya? Gitu. Alhamdulillah sehat Kakak, apa kabar? Puji Tuhan, baik gitu ya. Dan Oke. haruslah gitu. Sampai Iya kan? benar-benar pandemi ini kelar lah ya gitu kan. Hanggini, Yes. by the way, gue pengen ngasih congrats dulu atas perilisan film Pesan di Balik Awan ya. Ya, Bener terima ya? kasih banyak. Oke. Gimana? Lega nggak gitu? Akhirnya bisa nih film rilis, apalagi di tengah situasi kayak sekarang nih kan. Mm. Yang Gitu. pasti senang banget sih, soalnya kayak film ini Hmm. tuh udah aku tunggu-tunggu banget dari waktu aku masih syuting juga gitu kan. Jadi Ah, pas ah. tayang akhirnya kayak, ini dia nih karya yang aku tunggu-tunggu. Oke, ini juga kan bisa dibilang respon positif gitu loh yang didapat dari para penonton gitu kan akan film ini. Nah kalau Hanki ini sendiri gitu, lu sendiri sering gak sih ngebaca kayak komentar-komentar atau reviewnya orang-orang tentang film ini? Gitu. Untuk pesan di balik awan, aku nggak baca semuanya banget. Cuman Oke, kemarin beberapa emang ada yang aku baca dari Twitter sama dari hmm, Instagram. Itu udah oke. sempat aku repost juga beberapa yang aku baca. Alhamdulillahnya banget, responnya positif, banyak yang suka sama Hmm. ceritanya, jadi ngerasa lega lah gitu. Aman lah ya semuanya ya. Iya, Semua terhibur gitu dan semua senang gitu. Tapi iya. nih ya, ini kan gue yakin ya di Kapan Lagi On Air sore hari ini tuh pasti ada teman-teman juga yang belum gitu kan nonton Pesan di Balik Awan gitu, dan mereka mungkin belum sempat lihat trailernya juga gitu, akhirnya kurang tahu lah gitu ini Hmm. sebenarnya ceritanya tentang apa gitu. Mungkin Hanggini boleh ceritain sedikit kali, sebagian besarnya lah, garis besar ya, Boleh, film ini boleh, tuh boleh. tentang Jadi apa. tuh pesan di balik awan itu menceritakan Hmm, tentang termuda yang bernama Kirana, oke. diperanin sama aku. Jadi Kirana ini tuh dia hidupnya benar-benar tertata banget. Hidupnya tuh kayak lurus-lurus aja, anaknya tuh lempeng, happy gitu, Hmm, sibuk busy woman lah. Nah tiba-tiba Kirana ini dia merasakan suatu hal yang di luar apa ya, di luar zona nyamannya dia. Dia kayak tiba-tiba berada di titik terendah dalam hidupnya dia oke. gitu. Dia berada di titik terendah dalam hidupnya. Akhirnya dia stres berat. Dia kayak, wah gila gue gak nyangka nih ternyata di hidup gue bakal ngalamin hal kayak gini gitu. Sampai akhirnya kakaknya Kirana yang bernama Binar itu Oke. kayak, ayo dong Kirana keluar dari zona nyaman lo gitu. Nah Kirana itu anaknya kan saking lempengnya kayak nggak mau
nggak mau nggak mau gitu. Nggak mau gitu kan. Oke, Tapi oke. entah Ah, kenapa akhirnya Kirana ini tuh kayak ya udah deh gue ikutin lo deh nyoba ya. gitu, Oke. nyoba karena oke, gue harus bisa keluar dari zona nyaman gue. Ternyata setelah dia menerbangkan balon itu kan suatu hal yang random banget kan, yang kayaknya Ah nggak ya, pernah asli. terpikirkan gitu loh dalam hidupnya dia buat ngelakuin kayak gitu. Ternyata malah em, berakhiran baik gitu, dia malah ketemu sama orang yang mengubah hidupnya dia, yaitu Awan yang diperankan sama Reval Hadi. Nah, Reva. apakah kisah cintanya mereka? Nonton aja di Pesan di Balik Tonton Awan aja. Netflix Yoi. lah. Benar banget. Cuman ini juga nih, gue kan agak sedikit penasaran ya gitu kan. Sebelumnya gitu, Hanggini dan Reval sendiri juga memang sudah pernah lah bermain film yang ngusung genrenya romance lah ya bisa dibilang. Nah, untuk pesan di balik awan ini sebenarnya tuh apa sih poin atau hal yang akhirnya membuat seorang Hanggini gitu mau akhirnya menerima tawaran untuk berperan di film ini? Aku suka ceritanya sih Kak kalau aku. Karena Mhm. menurut aku Pesan di Balik Awan ini tuh dia menceritakan kisah cinta yang menurut aku sederhana banget aja gitu loh. Bukan kisah cinta yang Oke. neko-neko yang terlalu dibuat-buat. Menurut aku tuh ini bener-bener real banget. Banyak orang-orang Hmm. yang karakternya sama kayak Kirana, sama kayak Awan gitu. Dan bukan tipikal film yang kayak ada kan yang kalau jatuh cinta tuh pokoknya harus gimana-gimana lah, yang heboh segala macam, yang kayak orangnya gimana-gimana. Iya, Ini iya, semua benar-benar. sederhana, bener-bener relate banget. Makanya aku ngerasa ini ceritanya bagus dan ringan banget gitu untuk tontonan yang adem-adem Oke, gitu. Jadi aku mau asik. ini. Adem-adem ya. Apalagi Mm-mm. kalau saya gue tadi merhatiin gitu kan omongannya Kirana. Apa Kirana lagi Hanggini gitu. Ya, Karakter Kirana ini juga kan bisa dibilang sangat dekat lah gitu ya. Gue yakin juga banyak mewakili orang-orang di luar sana gitu yang kayaknya lebih enak di zona nyaman deh gitu kan daripada nyoba sesuatu yang baru. Iya nggak sih? Gitu. yes, Jadi yes. emang akhirnya selain dari karakter-karakternya emang terasa dekat sama kita gitu. Keseluruhan filmnya juga memang dibikin sederhana dan pastinya emang relate lah ya sama kita ya. Iya. Gitu. Mm-mm. Oke. Nah, kalau misalnya nih, menurut Hanggini sendiri, seberapa dekat atau miripkah karakter Kirana dengan diri lo? Kalau untuk dibilang kayak mirip banget sama Hanggini yang asli, mungkin ada beberapa, tapi Hmm. ada beberapa yang enggak gitu. Misalnya kalau aku tuh Oke. anaknya tuh aku nggak sekaku Hmm. Kirana. Kirana kan anaknya kaku banget gitu kan, karena mungkin Ya. dia tuh karakternya beda banget sama kakaknya dia yang bernama Binar gitu. Kalau Hmm. yang Binar itu dia tuh yang kayak selengean, anaknya tuh anak seni banget, yang kayak nggak mandi lah. Kalau aku tuh yang serba kayak harus Buset. bersih, semua terplanning, Ketata aku ya. harus punya jurnal, iya semua serba tertata gitu. Kalau aku mungkin lebih ke kayak apa ya, kakunya ada tipis-tipis karena aku kayak agak-agak pemalu-pemalu tipis gitu, pendiam-pendiamnya tuh ada, Oke. terus perfeksionisnya juga ada. Soalnya gue Virgo lah gitu, langsung zodiak gitu. Ush. Enggak ya, enggak ya, Iya, iya, enggak iya, bahas iya, iya, zodiak iya. ya. Iya, enggak. Tapi gak apa, itu poin yang bagus. Karena saya juga cukup, sebenarnya gue juga cukup intuit gitu sama zodiak. Oh iya, oke. Asli. Itu paling kayak gitu sih, perfeksionisnya ada Hmm. walaupun gak sekental si Kirana. Terus pendiam-pendiamnya tuh adalah sama gitu. Oke. Nah, lu bilang kan tadi agak malu-malu gitu ya. Lu termasuk orang yang cukup agak malu, terus agak pendiam gitu kan. Nah, Ya. ketika harus memerankan karakter Kirana yang seperti itu gitu kan, itu proses yang lo lakukan tuh seperti apa sih? Gitu, untuk mendalami si karakter Kirana. Iya, sebenarnya kalau untuk yang pendalaman banget yang kayak wah Hmm. gitu tuh nggak ada yang gimana-gimana. Paling aku lebih banyak sharing sama acting coach juga, Mas Hmm. Aji, Mas Yusuf Kotai, terus Reval juga aku banyak sharing sama Reval sama Oh, Mas oke. Wito. Jadi anaknya menurut kalian, pandangan kalian soal Kirana ini kayak apa sih gitu? Karena kan aku juga harus banyak masukan kan. Oh, Kirana kayak iya, gini, iya, menurut iya. kalian gimana gitu. Jadi disatuin lah ke situ. Oke, berarti untuk kayak referensi karakternya gitu. Hanggini ini langsung ngobrol aja kali ya, nggak ngambil Iya, referensi dari karakter film atau novel lain gitu enggak ya? enggak sih, aku emang lebih banyak ngobrol aja gitu. Oke. Nah ini kan bisa dibilang juga untuk pertama kalinya bener ya, Hanggini sama Reval beradu acting di Iya, satu judul yang sama gitu kan. iya. Nah ketika kalian harus membangun bonding gitu kan untuk karakter di film ini, ada nggak sih gap gitu dari umur gitu yang akhirnya menjadi hambatan kalian gitu untuk membangun
si chemistry-nya ini? Surprisingly enggak sama sekali loh. Aku juga Enggak awalnya ya? waktu aku tahu kayak syuting sama Reval, karena kan kita beda sekitar Hmm, 6 tahun kan umur aku sama Reval. betul, Aku betul. bakal mikir pasti bakal susah nih untuk masuk gitu. Mungkin untuk hari hari pertama, hari kedua Hmm, itu susah masuknya. Cuman pas udah mulai syuting, udah mulai di set, itu semuanya oke. berubah, benar-benar berubah. Karena pas reading, jujur aja masih agak-agak kayak gitu. Tapi pas Masih udah masuk ngeraba-raba ya? set, iya, pas udah masuk set itu semuanya berubah. Malah aku deket banget sama Oh, Reval, sama Kak Gerindra karena oke. dia yang jadi kakak aku. Cara bangun chemistry kita Hmm, nggak pakai metode yang gimana-gimana, kita cuman banyakin ngobrol, ternyata kita bercandaannya nyambung, oke. jokes jokes kita sama, bahan julid kita sama, jadi kayak Oh, ngalir aja gitu, receh oke. aja anaknya. Ini termasuk fun fact nggak sih? Kalau ternyata Reval juga suka julid. Oh, enggak Itu ya? dia, Enggak itu ya? sebenarnya fun fact ya. Reval Fun fact Hadi ya? yang sangat anggun dan kalem itu aslinya receh dan julid. Oke, oke. Iya. Untuk teman-teman, Reval ternyata di balik sosok Reval lah yang ganteng, kalem itu ternyata dia juga bisa ngejulit. Asal lawan ini ya, lawan ngobrolnya jelas gitu kan. Yes. Sama-sama satu frekuensi lah ya. By the way, jokes yang paling sering kalian lontarkan itu tipikalnya jokes seperti apa sih? Kalau di set, gue penasaran dah. Apa ya? Kita tuh menertawakan hidup sih sebenarnya. Oh, Wah, oke. susah sih kan kalau misalnya ada spesifik Hmm, apa, kita tuh hmm, bisa ketawa misalnya kita ngelihat satu titik yang sama, ternyata menurut oke. kita yang benda di depan itu tuh lucu, kita tuh bisa ketawa sampai nangis-nangis. Oh, Padahal kalau buat orang yang lihat tuh kayak, kenapa aneh kalian aja berdua ya. nggak apa-apa terus menangis-nangis, padahal kayak nothing's happen. Tapi buat kita berdua itu Oke. lucu. Kan itu dia Oke. makanya surprisingly ternyata seancur itu gitu. Oke. Benar-benar frekuensinya selaras lah ya gitu antara Handidi Iya, dan Reval dan keanehan kita karakter-karakter lain. berdua ini sama gitu. Bahkan sampai hal yang mungkin dianggap orang-orang biasa gitu bisa kalian tertawakan. Salah Iya, satu contoh keren. ada nggak sih yang paling lo inget gitu? Apa ya? Aduh, Apa ngeliatin bingung daun terus lagi. ketawa gitu? Enggak, misalnya nih kita lagi ada adegan serius Ah, banget di situ. Nah, aku hmm, sama Reval nih adegannya lagi sakit hati dua-duanya. Terus kita oke. cuma dengan lihat-lihatan, kita dengan lihat-lihatan yang serius tuh kita bisa ketawa sampai jongkok-jongkok. Seaneh itu What? kan? Seaneh itu Bentar, bentar. Itu sampai maksudnya kalian saling lihat-lihatan gitu? iya, kita saling lihat-lihatan doang nih kayak and action. Terus kayak oh my god, I can't, this is so funny. Ketawa sampai kayak nangis-nangis. Sampai saking kita seringnya ketawa yang gak penting, kita tuh ada satu Ah, scene karena kita kayak please, gue butuh ruang, lo sana, mm-mm. gue sini gitu. Jadi kayak aku Oh, di ujung oke. bener-bener di ujung yang nggak bisa lihat Reval sampai di set pun kayak bener-bener nunduk nggak mau lihat Reval sama sekali. Demi Reval menghindari juga supaya gak ketawa ya? iya, itu dia. Itu cara bangun chemistry kayak gitu. Aneh sih. Agak aneh ya. Iya. Makanya kita juga agak bingung gitu kalau ditanya bangun chemistry gimana? Gimana ya? Ya, Ya gitu deh. gitu-gitu aja ya. Iya, gitu aja. Dan ternyata cukup aneh memang ya. Lumayan. Oke, gue pengen bahas juga soal ini deh. Kan gue juga sempat nonton trailer ya, sempat nonton filmnya. Walaupun belum selesai nih ya gue nonton filmnya gitu. Cuman ada beberapa tempat cantik gitu yang gue lihat di film ini gitu. Nah kalau boleh tahu tuh, itu sebenarnya kalian tuh syutingnya di mana aja gitu? Kita syuting di mana aja ya? Di Jakarta tuh ada. Itu kayaknya Oke. scene apa ya? Aku lupa, tapi Hmm, pokoknya kita ada di Jakarta, kita ada hmm, di oh, kayaknya oke. kita ada di Depok. Jadi kita emang emang pindah-pindah sih lokasinya gitu. Ah, Tapi emang kita tim ini tuh cari lokasi yang sepi, yang gak banyak orang. Jadi tuh protokol kesehatannya juga enak dan iya orang juga betul. gak khawatir gitu. Benar-benar. Apa worry free lah ya bisa dibilang. Iya, Maksudnya worry kalau free. terlalu ramai juga kan bahaya gitu ya. Itu dia. Cuma ini habis berapa lama sih itu proses produksinya? Itu termasuk singkat sih menurut aku, Singkat, dari oke? proses proses reading sampai syuting itu kurang Hmm. lebihnya Berapa? Sorry? 2 minggu. 2 minggu. Wow. Mm-mm. Gila itu kebut setiap hari berarti ya?
Iya, Syuting, syuting, tapi syuting, syuting. surprisingly-nya lagi kita syutingnya Ah, sangat sehat. oke, saat sehat Sangat maksudnya. sehat. Hmm? Maksudnya kalau untuk syuting-syuting yang lain mungkin kan bisa pulang sampai pagi kayak gitu. Oh iya, Kalau ini, benar-benar. kalau ini tuh kita pulang sebelum jam 12 malam tuh kita udah Hah? selesai gitu. Udah Wow. selesai dan itu tiap hari. Padahal scene-nya tuh banyak banget, Ah, tapi entah kenapa Pak Sunu tuh bisa bikin cepet banget. Padahal scene-nya banyak setiap harinya. Itu tuh kayak kaget tuh kayak, hah, hari ini kita sebanyak ini scene-nya kok udah kelar gitu. Dan keambil semuanya. dan itu juga belum termasuk dengan momen-momen Hanggini dan Reval yang Kakak-kakak, sering ketawa-ketawa. Iya, itu dia, benar-benar. itu dia. Wah, gila 2 minggu loh. Wah, Iya. gokil sih, gokil. Oke, kalau misalnya menurut Hanggini sendiri, scene apa sih yang menurut lo terbaik gitu loh buat lo? Scene terbaik sebenarnya kalau untuk scene-scene yang bagus menurut aku banyak ya, karena setiap scene-nya tuh Hmm, menurut aku kayak ada pesannya juga gitu masing-masing. Cuman oke. kalau yang paling aku suka itu aku suka banget sama scene aku nerbangin balon gitu, karena kan itu sesuatu yang Kirana sendiri tuh nggak pernah mau ngelakuin Oke. kan. Karena aku sebagai Hanggini aja pas kayak megang balon terus kayak nulis surat tuh kayak ini apa nih, random banget. Kayak ada nggak sih in real life orang kayak gini gitu. Jadi kayak itu Oke. berasa, rasa anehnya, rasa keluar dari zona nyamannya tuh berasa aja di aku dan Kirana gitu. Oh, tapi gue yakin sih pasti ada sih orang-orang yang serandom itu ya gitu. Cuma mungkin emang kita nggak tahu aja sih. Kalau menurut Benar. gue ya. Iya sih. Karena Makanya kita pasti juga relate juga. Nah, itu dia ya. Apalagi kan ya itulah. Oke, kalau misalnya nih ya. Ini kan ada scene yang makan torpedo gitu kan. Kalau teman-teman juga yang nonton di trailer tuh juga ada gitu kan. Nah, itu bisa diceritain gak sih momen pada saat kalian syuting adegan itu gitu kan. Terus ada momen yang menarik gak sih pada scene itu tuh? Di scene itu kebetulan kita lumayan keringet dingin. Oh, Kayak misalnya oke. kita kira bercanda kan. Terus pas sampai ini Ah, beneran makan torpedo. Beneran. Terus dikasih lihat nih. Jadi pas take pertama kita awalnya nggak lihat sama ah, sekali. Itu kayak pas oke. dikeluarin tuh kayak oh my god, what is no way. No way. Terus kayak, yuk bisa yuk Rafael bisa yuk gitu. Karena kan dia yang makan paling banyak kan. Sedangkan aku tuh kayak out Oke. gitu doang gitu. Oke, oke, udah. Tapi kita bisa berhasil melakukan scene ekstrim itu. Itu agak-agak kayak Fear Factor ya sebenarnya. Iya kan, sejujurnya. Asli ya kan. Itu berapa kali take kalau boleh tahu? Sekali take langsung jadi kan? Kayaknya enggak deh, kayaknya enggak langsung sekali take deh pas scene itu. Karena Ah, mungkin ada teknis juga. Entah mungkin ah. ada wardrobe yang agak miring atau kayak gimana. Itu mungkin sekitar Oh, 2-3 kali lah take-nya. Belum lagi kan ada SEO-SEO juga kan. berarti adegan pas nyuap si torpedonya itu tetap sekali jadi aja gitu ya? Ada yang beberapa kali, tapi kalau misalnya kayak Astaga. kita nggak kelihatan ya kita pura-pura aja. Ayo kakak mau coba. Enggak. Karena gue percaya gitu kan, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, tapi tidak semua pengalaman harus dicari, gitu kan. Jadi untuk pengalaman makan torpedo, kayaknya cukup gue tahu dari filmnya Pesan di Balik Awan kali ya. Daripada saya harus nyoba gitu kan. Ya benar. Aduh. Kalau misalnya ini kan, gue juga sempat keinget tadi, Hang gini ngomong kan, maksudnya ini scene yang menarik itu adalah ketika lo menulis terus nerbangin balon gitu. Ya. Nah kalau misalnya Hanggini sendiri di real life gitu kan, lo ada kepikiran gak sih buat ngelakuin hal-hal yang seperti itu, serandom Tapi itu? sejujurnya banget ada Hmm. sih, tapi bukan lewat balon. Kalau aku tuh pengen banget nyobain nulis surat dimasukin ke botol beling gitu terus ditaruh ke laut gitu yang kayak Disney gitu, tau Oh, gak sih yang kayak iya, 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 entah iya, entah iya. siapa yang kayak surat dari siapa nih gitu. Tapi nggak pernah kejadian Asik. karena belum Apa? mau aja Oh gitu. belum mau. Emang nih kalau misalnya gitu ya, itu sempet akhirnya lu lakukan lah, akhirnya dilakukan. Harapan lu tuh sebenarnya apa sih? Itu pesannya berbalaskah atau ya udah biarin aja gitu? Kalau buat Kirana atau Hanggini nih? Buat Hanggini Buat gitu kan. Hanggini. Heeh. Nggak, ya mungkin pengennya terbalas ya karena kepo aja siapa nih yang nemuin gitu. Gitu. Iya kan? Oke, oke. Iya Iya, kan? iya. Mungkin ya kayak itu imajinasi Hmm. tinggi banget aja.
Gitu. Nah kalau misalnya si Kirana nih berbalas gak tuh kalau di film ya? Coba, Berbalas tapi atau apa gimana? ya pokoknya Nonton nonton aja aja lah deh. ya. Nonton aja pokoknya sudah tersedia di Klik Film. Oke, jadi tuh teman-teman untuk yang lagi di kapan lagi on air, jangan lupa setelah ini nanti kalian langsung aja masuk ke Klik Film, bisa langsung join di sana. Kalau boleh tahu tuh harganya berapa sih? Kalau untuk sekali nonton? Sekitar 10.000 kamu sudah bisa nonton Ih, film. gila murah. Ya Itu kan? asli Nah, sadadanya itu apa ya jatah gue makan warteg kali ya dalam sehari. makanya please jangan pada nonton Iya. bajakan karena kita Nah, syutingnya tidak bersusah payah teman-teman. betul. Coba kalian bayangin ya, kalian harus ngelakuin adegan untuk makan torpedo gitu kan. Terus ditonton bajakan. Nah, itu gitu kan apa kalian enggak oh, oh ini juga nih, gue sempat keinget juga gitu. Kalau misalnya karakter Kirana ini di film apa Pesan di Balik Awan itu termasuk karakter yang anti sama dating app gitu. Oh iya. Nah, kalau misalnya dari Hanggini sendiri itu kalau lu ngelihat dating app itu emang seperti apa sih itu? Apa biasa aja kah? Maksudnya bertolak belakang dengan karakter Kirana di film ini kah atau gimana? Menurut aku dating app tuh biasa aja sih sejujurnya. Oke, Karena okay. ya walaupun satu sisinya mungkin ada seremnya gitu ya kalau kita salah Iya sih. salah milih orang, tapi ada juga misalnya contoh kakak sepupu aku, dia ketemu sama waktu itu walaupun udah jadi mantan, dia pernah ketemu sama Oh, oke. pacar di situ. Dan lumayan Hmm, lama, setahun 2 tahun loh itu dan beneran terjadi ya. gitu. Hmm. Ya, dan belajar kakak juga ya. Sempat. Ya sebenarnya kayak it's okay. Iya It's sih, okay iya kok. sih, iya, iya Kayak benar, it's benar, fun benar. loh, it's fun untuk seru-seruan asal dipakainya secara positif ya, bukan untuk yang toxic Betul, gitu. benar, benar, benar. Dan sebenarnya sih selain hamba gitu kan, gue juga ada gitu, maksudnya beberapa teman, beberapa ya, dua apa tiga gitu, yang emang ketemunya di sono gitu kan, yang modal pakai jempol geser doang gitu. Ya, Habis itu iya lanjutnya sampai ke jenjang pernikahan malah gitu kan. iya banyak yang kayak Oke. gitu. Jadi selama dipakainya positif, nggak aneh-aneh, it's okay. Oke. Cuma kalau misalnya karakter Kirana nih di film Si Pesan dari Kawan tuh benar-benar anti banget ya Iya, gitu. karena menurut Nah, dia kayak apaan sih nih gitu, nggak jelas banget. Menurut gue tuh nggak jelas gitu. Mendingan lo cari jodoh yang jelas-jelas aja gitu kalau buat Kirana. oh sesimpel itu ya. Iya, Tapi bisa dibilang iya si karakter Kirana ini juga emang mewakili apa ya? Soalnya gue percaya gitu, kalau saya soal dating app gitu kan, kalau lu dapetnya gampang gitu kan, kalau hilangnya gampang juga ya udah nggak usah nyesel gitu ya. iya. Dan si Kirana nih kayaknya emang mewakili pemikiran-pemikiran yang seperti itu gitu ya. Wah menarik ya. Oke oke oke. Itu dia teman-teman kapan lagi on air yang lagi join nih ya. Gue sekali lagi pengen tahu kalau misalnya kalian tinggal nonton film Pesan di Balik Awan, diklik film dengan harga yang gila itu mah harga gue makan warteg sehari asli. Iya, Cuma ceban doang gitu kan. jangan terpijakan. Bener dan kalian juga bakal ngedapat hal-hal yang sangat relate. Apalagi nih ya, kalau saya gue pengen sosokan ngaitin. Ini kan di masa pandemi, gue yakin banyak kan. Pasti banyak orang-orang yang memanfaatkan jempol dan dating app gitu kan, buat nyari itu. Nah, Ya, siapa tahu setelah kalian nonton Pesan di Balik Awan gitu, kalian juga dapat sedikit referensi dari karakter Kirana gitu kan tentang si dating app ini gitu. Atau menyikapi kehidupan kalian gitu kan dari film bener ini. banget. Oke, nah kalau misalnya gitu kan, um, seandainya gitu kan, Hanggini diputusin pacar pada saat anniversary seperti karakter Kirana gitu. Kalau lu sendiri tuh responnya kayak gimana sih? Kayak depresi deh. Lah, Lah, gitu. Nggak positif buset, banget ya. Nggak positif banget ya responnya. bertolak belakang sekali. Enggak, karena Oh, oh karena iya, kan iya, gimana gimana? Kiran kan kalau di Kirana kan diceritakannya kan dia udah pacaran sekitar 5 tahun kan. Udah Oke, jelas banget gitu. Jadi makanya tiba-tiba diputusin secara sepihak tanpa ada obrolan-obrolan. Maksudnya kalau orang mau putus itu kan pasti ada obrolan atau apa. Sedangkan di situ tuh nggak ada gitu. Pasti stres oke, berat sih karena kan kayak kita melakukan hal-hal bareng-bareng kayak gitu-gitu kan iya setiap sih. hari gitu. Tiba-tiba orangnya nggak ada. Pasti it's very hard. Iya sih, sebenarnya yang bikin sakit hati juga bukan kata putusnya gitu ya. Kata berakhir itu bukan itu gitu ya. Sebenarnya yang Iya, bikin menyakitkan tuh adalah pengalaman di masa lalu yang terus ngikutin nih. Iya kan? bener banget. Wah, Yes. gila apalagi 5 tahun tuh kayak Kirana. Apa nggak pengen makan torpedo rasanya ya? Eh,
ini juga kan gini, gue pengen Ya. tahu gitu kan. Di film ini tuh si Kirana digambarkan sebagai karakter yang menentang takdir, menantang lah, bukan menentang, menantang takdir dan menemukan pasangan sejatinya. Nah, kalau menurut Hanggini sendiri, pendapat pribadi Hanggini tentang karakter Kirana yang menantang takdir itu kayak gimana? Hmm, sebenarnya ada Hmm. nekatnya sih, ada kayak ih berani banget loh gitu. Karena untuk Kirana ya, untuk Iya. Kirana. Oh, Karena kan dia orangnya paling gak mau ngelakuin apa-apa gitu. Tapi kayak at oke. some moment kayak I'm so proud of Kirana karena dia Hmm. bisa keluar gitu dari zonanya dia, ngelawan takdirnya dia dan ternyata itu membuahkan hasil yang baik gitu. Kalau menurut aku Oh, gitu. oke oke oke. Nah, kalau misalnya Hanggini sendiri, ada nggak sih hal yang apa ya, menarik dari sosok Kirana yang akhirnya lo bawa gitu loh ke dalam kehidupan pribadi lo? Dari kehidupan kehidupan Kirana itu mungkin lebih ke Hmm. berani berani buat coba hal baru kali ya. Karena aku sendiri juga Oh, sebenarnya oke. orangnya agak takut-takut enggak gitu. Ah, nggak kayak yang ini ya, maksudnya ya kalau bisa di zona nyaman dulu bentar nggak apa-apa lah ya, gitu ya. Gitu. Iya. Dan gue yakin juga pasti banyak sih orang yang ngerasa kayak gitu. Oke, oke. Nah, Mm-mm. kalau misalnya ya, menurut Hank ini sendiri, bisa nggak sih kasih satu kata yang benar-benar cocok untuk menggambarkan film Pesan di Balik Awan? Yang pasti untuk pesan di balik awan ini sederhana. Aku suka baca sama kata-kata itu Hmm. kayak sederhana. Karena menurut aku kalau kalian Oke. pesan di balik awan itu kalian bakal merasakan kisah cinta yang sederhana tapi melekat di hati. Gitu. Sih, sedap. Oke. Sederhananya itu ya kayak gitu ya teman ya, teman-teman ya, bukan sederhana yang rumah makan gitu ya, beda lagi. Ini cakep. Berarti ini film udah rilis, bisa nonton di Klik Film bener ya, gitu ya, Yes. dengan harga yang sangat terjangkau gitu. Hmm. Jadi oke deh, thank you banget Gini untuk Thank waktunya di you sore hari Kak. ini gitu Terima kan. kasih Sukses banyak. terus gitu, dan semoga di judul-judul film berikutnya kita bisa ketemu nih buat ngobrol langsung gitu kan tentang Amin, film amin, amin, terbaru. amin. Semuanya jangan lupa buat Oke. nonton film Pesan di Balik Awan ya, available di Klik Film, hanya bayar Rp10.000 aja. Nah, tuh. Kalian puasa makan siang juga udah bisa tuh nonton film begitu ya. Oke deh, jadi Yes. gini, thank you, sehat-sehat terus Thank you ya, Kak. gitu kan. Sehat-sehat Sukses terus untuk semuanya. teman-teman Pesan di Balik Kawan. Thank you. Oke, Okay, then bye-bye. bye. Oke. Nah, itu dia teman-teman obrolan gue bareng sama Hanjini di sore hari ini gitu. Jadi, gue harap kalian dapat lah ya hal-hal yang menarik dan memancing kalian untuk nonton gitu kan. Apalagi ini tadi kasih tahu gitu kan, gimana anehnya gitu kan untuk Hanggini dan Reval harus memakan torpedo gitu di film Pesan di Balik Awan. Dengan pengalaman yang seperti itu, gue rasa sudah sepatutnya kita menonton filmnya secara resmi di Klik Film dengan harga cuma 10.000 tuh. Itu kan udah murah banget ya teman-teman ya. Maksudnya ya kayak yang tadi gue bilang, kayaknya kalian puasa makan siang doang gitu kan, 10.000 bisa lah nonton film ini gitu. Cuman kalau misalnya emang kalian nggak bisa, ya boleh kali itu ya joinan sama temen gitu kan, PT-PT goceng-goceng tuh 5.000 buat nonton Pesan di Balik Kawan gitu. Yang penting kalian nontonnya resmi gitu kan, karena kalau misalnya kalian nggak nonton resmi itu ya pasti merugikan banyak pihak lah gitu kan. Apalagi kalau misalnya kalian sorry, kalau misalnya kalian nontonnya resmi gitu, kalian secara tidak langsung telah membantu perkembangan industri film di Indonesia gitu kan. Karena balik lagi kalau misalnya kalian cuma protes kok Indonesia nggak bisa bikin film kayak di Barat gitu, bisa mah bisa beneran dah asli gitu kan. Cuma kalau penonton yang ngandelin situs bajakan juga susah gitu kan, nonton film yang bajakan gitu. Jadi ya kita saling apa ya, simbiosis mutualisme lah gitu, kita sebagai penonton pengen dapat hiburan gitu kan, ya udah kita bayar gitu kan, kita support juga industri filmnya gitu, karena mereka juga udah ngeluangin waktu, tenaga gitu, pikiran gitu kan, dan kita cuma tinggal bayar, tinggal nonton gitu. Jadi ya itu ya teman-teman ya, kalau misalnya kalian pengen nonton pesan di balik awan setelah kapan lagi on air ini, kalian langsung aja masuk ke Klik Film,
kalian join di sana tuh daftar dan bayarnya cuma 10.000, langsung aja ketik pesan di balik awan dan langsung tonton, oke? Jadi thank you banget sekali lagi nih gue kasih eh, gue bilangin ke teman-teman yang lagi join Kapan Lagi On Air gitu kan. Sorry banget juga kalau misalnya ada banyak pertanyaan dari kalian yang belum bisa gue bacain gitu atau emang kurang cocok gitu. Karena dari tadi tuh ya, kalau gue ngeliatin kan kebanyakan pada nanya yang di luar film gitu. Nah, maksud gue tadi tuh kalau misalnya kalian punya pertanyaan tentang filmnya atau tentang kesi narsumnya gitu, langsung tulis di kolom komentar. Jadi ya, tapi tetap gue sekali lagi minta maaf kalau misalnya nggak semuanya bisa gue bacain, nggak bisa gue jawab juga gitu. Semoga di Kapan Lagi On Air berikutnya bisa terjawab lah ya, amin gitu. Dan gue harap juga kalian stay safe terus, stay health gitu. Dan yang pastinya kalau misalnya emang kalian gak perlu banget lah keluar rumah, ya kalau bisa di rumah aja gitu, karena itu cara yang paling simpel juga untuk membantu teman-teman nakes gitu kan yang sekarang masih berjuang untuk menekan angka pandemi. Dan itu juga hal yang paling simpel gitu untuk kita bisa menjaga diri beserta orang-orang terkasih di sekitar kita. Oke teman-teman, jadi ya thank you, dan jangan lupa juga turn on post notification supaya kalian tahu kapan kapan lagi on air berikutnya tayang. Oke, jadi gue Nathan pamit, thank you sekali lagi, bye bye.